Baik, hari ini saudara akan melakukan asesmen atau ujian. Sebelumnya akan saya tanya apakah saudara siap untuk saya uji sekarang? Siap. Kemudian sebelum itu saya tanya dulu ini role-nya, apakah dengan poin-poin seperti ini apakah saudara siap? Siap. Kalau siap, tolong diisi nama. Baik. Untuk yang pertanyaan pertama, jelaskan tipe dari microcontroller yang Anda gunakan. Di sini kita mengambil tema traffic light basis. Kemudian untuk controller yang kita pakai adalah Amiga 16 yang memiliki beberapa fasilitas, yaitu yang pertama sudah port input, kemudian yang digunakan di sistemnya adalah port adhesive. Jadi yang kita gunakan untuk controller adalah Amiga 16. Mungkin bisa ditambahkan lagi untuk spesifikasi microcontrollernya. Di sini Amiga 16 mempunyai 4 port A sampai port B, masing-masing port terdiri dari 8 pin. Dan setiap port itu setiap pin memiliki fasilitas sendiri. Misalkan untuk timer, untuk pembangkit sinyal PWM dan ADC analog digital converter. Untuk ADC PWM itu kira-kira untuk apa? PWM kalau aplikasinya bisa untuk mengontrol kecepatan motor. Untuk yang di sini tidak kita menggunakan ADC saja. Mungkin bisa dijelaskan gimana cara mengaktifkan microcontroller, terutama yang Anda buat ini. Ya. Sini otomatis ada beberapa sistem yang pertama ada supply, kemudian controller. Untuk mengaktifkannya kita sebelumnya ini kita colokkan dulu konektornya dalam port power. Kemudian di sini ada switch untuk memilih apakah power itu mati atau hidup. Untuk mengaktifkannya kita switch baterai ini ke posisi on. Dan kemudian akan tegangan dari sumber akan masuk ke controller. Yang sebelumnya sudah diturunkan tegangannya oleh IC pengaduan mikro karena sistem logik membutuhkan tegangan mikro. Aplikasi alat saudara ini di mana? Untuk sistem kami kita aplikasikan pada traffic light di jalan raya. Jadi ketika di jalannya ada 4 ruas jalan dan masing-masing jalan memiliki karakteristik masing-masing ruas. Misalkan dari ruas yang utama itu jadi prioritas dan ruas yang lain mengikuti prioritas jalan prioritas tersebut. Dan masing-masing ruas itu kita ambil kondisi tertentu. Misalkan jumlah mobilnya atau jumlah kendaraan dan lainnya. Mungkin saudara sudah pernah mendapatkan materi K3 supaya mengamankan alat yang saudara buat. Itu mungkin bisa dijelaskan. Jadi bagaimana kondisi supaya alat yang saudara gunakan itu aman. Misalkan menghindari short circuit atau gimana? Ya, untuk perlindungan elektrik kita menggunakan PCB yang baik, double layer, agar tidak mudah terkorosi. Kemudian untuk perlindungan mekanik dari luar, misalkan hujan, kita sebaiknya menggunakan box yang tahan air karena kita aplikasinya di outdoor. Ya. Ini hanya miniatur aja ya. Dan untuk sistem pengkabelan kita harus rapi dan tidak menimbulkan tidak sering berdekatan antara supply tegangan satu dengan yang lain sehingga tidak terjadi short. Kemudian untuk alur kerja, coba dijelaskan secara tulisan untuk alur kerja
Ini ada supply, kemudian mode bagian kontrol, kemudian di sini ada miniaturnya. Miniatur ini ada input dan outputnya. Pertama kita seperti yang saya jelaskan tadi, kita aktifkan powernya. Kemudian di sini sudah terisi program, dan pada miniatur ini kita umpamakan kita ada 4 ruas, dan masing-masing ruas memiliki 2 indikator lampu dan berhenti dan nyala. Di sini ada ruas utama, kemudian ada ruas sekunder. Kita katakan sekunder lah. Ruas utama ini adalah ruas yang kita prioritaskan apabila ada kendaraan yang melaju di ruas utama. Nah, di sini kita akan coba untuk posisi pertama ruas utama tidak ada mobil dan lampu untuk jalan atau lampu hijau aktif. Ketika di jalan ini tidak ada mobil dan di ruas sekunder ada kendaraan, maka lampu hijau pada ruas sekunder akan nyala. Dan yang selanjutnya ketika di ruas utama dan ruas sekunder ada mobil atau kendaraan, maka prioritas tetap pada ruas utama. Ruas utamanya yang mana? Gimana? Ruas utama. Ruas utama yang horizontal, kemudian ruas sekundernya yang vertikal. Oke, gitu. Mungkin bisa diaplikasikan ke hal lain selain lalu lintas untuk alat saudara ini? Sebetulnya prinsip ini untuk mengembangkan sistem traffic light sudah ada. Jadi yang sudah ada kan kita menggunakan counter. Jadi tanpa kondisi, jadi full otomatis. Sedangkan pada sistem kami menggunakan kondisi banyak mobil dan prioritas jalan yang digunakan. Jadi ada 2 yang kita fokus, yaitu prioritas jalan dan kondisi jalan.